terlalu mager, cowok ini nggak pernah mau bangun dari sofanya dia. Bahkan saat dia kelaparan, dia nggak bisa dong buka toples ini. Itu ngebuat dia jadi semakin mager, apalagi ke kulkas yang jaraknya menurut dia tuh sangat jauh. Sampai tiba-tiba ada iklan di TV nih untuk orang mager, dimana kamu tinggal beli tali-tali, setiap kamu tarik makanan akan langsung nyamperin kamu. Dia pun langsung tertarik untuk membeli lebih banyak, gak hanya makanan aja, dia membeli semua hal yang bisa dia lakuin di sofa tersebut. Tapi tiba-tiba duit dia habis buat beli tali untuk matiin TV, akhirnya dia matiin lah sendiri. Tapi ternyata tali-tali tersebut itu nggak bolehin dia untuk pergi dari sofa tersebut dan harus membeli. Ternyata dia dijebak sama iklan TV ini dan akhirnya dia malah terjebak di sofa ini selama-lamanya. Seorang suami ngeprank istrinya pura-pura jadi beruang saat istrinya lagi masak. Jadi saat istrinya nggak sadar, dia udah siap-siap nih pakai baju beruang tersebut dan dia nyoal-nyoal istrinya. Pertama ketika dicoal, dia itu sih ngumpet supaya istrinya nggak tahu siapa yang nyoal dia sama sekali. Sampai akhirnya dia coal lagi dan istrinya ngeliat dong kalau itu adalah beruang di rumahnya dia. Tapi untungnya saat istrinya benar-benar udah kaget banget, si suami langsung buka kepalanya. Kalau enggak bisa bahaya banget kalau orang lagi kaget kayak gitu. Kalau kalian jangan ditiru ya yang kayak gini guys. Seorang ayah ninggalin bocil ini di jalanan sehingga bocil ini benar-benar lari-lari sendirian. Padahal si ayah itu cuma ngegertak bocil ini aja. Karena si ayah itu lagi kesel karena kehilangan pekerjaan, sehingga bocilnya itu saat ribut di mobil dia langsung dikeluarin. Nah gak berapa lama mereka balik lagi ke tempat yang sama. Ternyata bocil itu udah tertabrak dan meninggal. Semenjak saat itu orang tuanya benar-benar menyesal banget. Tapi tiba-tiba ibunya menemukan tetes mata ajaib yang mana kalau dia tetesin ke matanya, air matanya akan kembali masuk, sehingga dia bisa bertemu sama anaknya yang udah meninggal lagi. Sampai suatu hari dia membuang semua tetes mata itu karena dia mau hidup sesuai dengan kenyataan. Dia nggak mau berhalusinasi terus-menerus seperti ini. Dan bahkan untuk terakhirnya dia minta maaf sama anaknya. Semua manusia di dalam goa selalu menyembah mata dewa yang ada di atas sana, padahal mereka nggak tahu pas ke atas tuh ada apa. Jadi setiap hari mereka itu ngirimin makanan-makanan dan buah-buahan untuk dewa tersebut. Tapi tiba-tiba bocil ini nakal banget, dia malah makan persembahan untuk si dewa. Akhirnya bocil tersebut bener-bener dong diambil sama burung dan dinaikin ke atas sini. Dan ibunya ngikut bocil tersebut. Ternyata neneknya dia yang dulu ditangkep karena makan persembahan juga lagi di atas santai-santai kayak gini. Dan sebenarnya bocil itu malah jadi selamat. Karena sebenarnya di atas sana nggak ada dewa, itu cuma cahaya matahari yang masuk ke dalam goa. Akhirnya orang-orang yang melakukan pelanggaran malah yang disembah menjadi dewa dan dapat makanan-makanan dari dalam goa. Setiap hari cowok ini pura-pura rajin ke gym untuk olahraga, padahal sebenarnya dia itu cuma mau fotoin cewek-cewek cantik. Bahkan dia itu sok keren banget, dia suka tolongin cewek-cewek cantik ini untuk angkat beban, padahal sebenarnya dia itu pengen pegang-pegang aja. Tapi dia itu nggak sadar kalau cewek itu punya pacar yang lagi gym juga. Bahkan tiba-tiba dia dicepuin sama cewek ini yang melihat kalau dari tadi dia itu fotoin bokong dari pacar cowok ini. Pas cowoknya lihat, dia ngelihat bener-bener gambar ceweknya semua yang difoto. Akhirnya cowok mesum itu bener-bener nyesel banget karena malu banget udah ketahuan. Badut ini selalu dipikir pura-pura berhalusinasi supaya terlihat lucu, padahal halunya dia itu kenyataan. Jadi awalnya ada cowok ini yang ngatain badut cewek yang berhalusinasi terus. Tapi pas dia ngatain cewek ini malah kebalikan, dia jadi badut. Dia pun merasakan jadi badut pantonim kayak gini, dia pun berhalusinasi, ternyata halusinasinya itu benar-benar nyata. Tapi nggak ada orang yang bisa ngeliat sama sekali, jadi dipikirnya kalau misalkan badut ini lagi ngelucu. Dan ketika badut ini udah berasa capek dan pingin minta maaf ke cewek ini, tiba-tiba dia ditabrak dan dikatain sama om-om ini. Akhirnya karena om-om ini yang ngatain badut, jadinya dia jadi berubah menjadi badut dan cowok ini bebas. Cowok ini pun menyesal karena udah ngatain badut sembarangan. Kakak beradik ini gak pernah mau keluar rumah karena badannya mereka itu jadi satu dan nempel, sehingga mereka insecure banget. Akhirnya mereka itu tinggal di rumah yang benar-benar besar banget, tapi mereka sangat bosan. Sampai tiba-tiba pas mereka lagi main piano, ada satu cowok melihat mereka. Tapi cowok itu salah fokus sama suara piano yang benar-benar indah. Akhirnya cowok itu yang merupakan pemain biola juga ikut bermain di depan rumah mereka. Dan membuat mereka jadi gak insecure lagi, soalnya berarti ada orang yang bisa melihat mereka apa adanya. Tapi sayangnya cowok ini harus pacaran bertiga karena dia gak bisa milih satu cewek karena mereka semua adalah satu. Cowok ini sengaja ngeluarin HP di jendela seperti ini untuk menjebak siapa orang yang mau malingin HP-nya. Bahkan tiba-tiba dia menangkap nih ada satu orang yang kayaknya pingin banget HP ini. Bahkan dia kejar mobilnya terus-menerus.
Tapi ternyata dia itu kayaknya dikerjain banget. Setiap si cowok ini udah mendekat, dia itu mobilnya dicepetin lagi supaya cowoknya nggak mendapatkan HP-nya. Dan akhirnya karena dia udah nafsu banget, dia langsung dong pakai segala cara untuk mengambil HP tersebut. Tiba-tiba cowok ini keluar dan ternyata dia adalah seorang polisi. Dia sering banget nangkep-nangkepin maling dengan cara menjebak seperti ini. Cowok ini pengen coba masukin hidungnya ke dalam tubuh manusia, ternyata untuk ini. Jadi cowok ini terlahir dengan hidung yang panjang banget, tapi dia itu ternyata bisa masukin hidungnya ke semua barang, terus dia bisa merasakan apa yang ada di dalam barang tersebut. Tapi lama-kelamaan dia mulai gak merasa puas, dia masukin hidungnya kemanapun, bahkan dia cari cewek yang mana hidungnya itu bisa dimasukin ke dalam tubuh si cewek. Tapi saat dia minta hal tersebut, dia malah digampar sama cewek tersebut karena dianggap gak sopan. Tapi karena terlalu banyak masukin hidung ke banyak barang, akhirnya hidung dia terluka dan bahkan hidungnya dia benar-benar jadi sakit banget. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memotong hidungnya aja, kalau enggak dia itu bisa meninggal. Ternyata kadang-kadang apa yang kita pikir kalau itu adalah kekuatan kita, justru itulah yang membunuh kita. Cewek ini pakai ranting kayu untuk ngambil uang yang ada di mobilnya. Tiba-tiba ada cowok ini yang datang dan nanya apa yang dia lakukan. Ternyata si cewek bilang kunci mobilnya itu tiba-tiba hilang dan dia mau ngambil uang yang ada di mobilnya sendiri dan dia itu butuh banget uang tersebut. Akhirnya cowok tersebut berusaha untuk membantu cewek tersebut mengambil uang yang ada di mobilnya. Tapi tetap aja dia itu nggak bisa sama sekali sampai tiba-tiba si cowok ngeluarin kunci mobil yang ternyata mobil putih itu adalah mobil si cowok. Jadi ternyata cewek ini memang mau maling duit yang ada di mobil tersebut, tapi malah ketahuan sama yang punya mobil. Jadinya benar-benar malu banget gak sih guys? Karena gak punya uang untuk isi bensin, cewek ini ngambil selang isi bensin yang udah dibayar, terus dia pindahin dong ke mobilnya dia supaya dia bisa isi bensin secara gratis. Tapi orang yang lagi isi bensin itu gak sadar sama sekali. Karena si cewek udah pintar banget, dia itu malah nyilangin selangnya supaya si cowok gak sadar. Tiba-tiba si cowok sadar kalau bensinnya dia itu kok gak penuh-penuh ya. Ternyata dia ngelihat selangnya dia itu udah dimasukin ke mobil lain. Tapi si cewek itu bertindak benar-benar pura-pura bego dan gak ngerti apa-apa, sampai si cowok capek sendiri ngomong sama cewek tersebut. Dan akhirnya cewek tersebut malah bisa pergi dengan mobil yang bensinnya penuh. Guys, perhatiin baik-baik cewek yang ada di lingkaran merah ini. Dia lagi olahraga sama temen-temennya, tapi tiba-tiba dia sesak napas karena terlalu capek. Saat dia sesek ini, temennya tuh gak ada yang peka sama sekali, cuma nanya sekali, terus diemin begitu aja. Sampai si cewek benar-benar kehabisan nafas di belakang sini dan dia udah hampir pingsan. Tapi temennya masih gak ada yang sadar sama sekali, sampai cewek ini benar-benar udah mau meninggal. Akhirnya temennya baru sadar dan langsung memberikan pertolongan pertama untuk cewek ini. Mereka langsung tekan dada cewek ini supaya cewek ini bisa kembali bernafas. Untungnya setelah ditolong beberapa saat, akhirnya cewek itu bisa bernafas kembali dong. Tapi hampir aja nyawanya gak selamat karena punya teman yang gak peka. Kalau kalian punya teman peka gak guys? Komen ya.